لنا ما مضى يا واسع الكرم بعد النبيين في حق وفي خلق ولم يزالوا في علم ولا كرم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على محمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarramun, segenap pengurus Masjid Al-Anwar yang saya hormati, wabil khusus Ketua Masjid Bapak Ustadz Haji Muhyiddin, Imam kita Bapak Ustadz Haji Husni, para orang-orang tua kami yang hadir cukup banyak di sini, ada Pak Haji Rimin, Bapak Haji Ahmad, dan seluruh orang-orang tua kami sesepuh masjid yang mohon maaf tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah kami kepada para pengurus masjid dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa hadir di masjid ini untuk sama-sama mengikuti kegiatan pengajian rutin yang kita adakan setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan langkah kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Jamaah yang berbahagia, melanjutkan kitab Nasaihud Diniyah, Nasaihul Ibad. Kita membahas Al-Maqalah Al-Ishrun dari 3 nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maqalah Al-Ishrun an Ali radhiyallahu an. Man lam yakun indahu sunnatullah wa sunnah rasulihi wa sunnah awliyaihi falaysa fi yadihi syai'un. Qila lahu ay li aliyin ma sunnatullah, qala kitmanu sirri. Wa qila ma sunnatur rasul, qala al madarah bainan nas. Wa qila ma sunnatu awliyaihi, qala ihtimalul adza 'anin nas. Wal maqalah al-ishrun, maqalah yang ke-20, an Ali radhiyallahu an, dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, wa karrama wajha. Man lam yakun indahu sunnatullah, barang siapa yang tidak memiliki sunnatullah,
atau tidak melaksanakan mengamalkan sunnatullah, ai'adatuhu atau kebiasaan tata cara hidup sesuai dengan sunnatullah, wa sunnatu rasulihi ai sya'nuhu atau sunnah para rasul, wa sunnah auliyaihi dan sunnah para wali-wali Allah, falaisa fi yadihi syai'un maka tidaklah ada baginya sesuatu. Ya. Qila lahu dikatakan kepadanya ai li aliyin ma sunnatullah, apakah sunnatullah? Qala kitmanu sirri, yaitu menyembunyikan rahasia. Wakila ma sunnatu rasul, apakah yang dimaksud dengan sunnah rasul? Qala al madarah bainan nas, kasih sayang sesama manusia. Wakila ma sunnatu auliyaihi, apakah sunnahnya aulia itu? Qala ihtimalul adza anin nas. Ihtimalul adza anin nas, dia berusaha untuk membantu orang lain gitu ya. Nah, ada nasihat dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, man lam yakun indahu sunnatullah, barang siapa yang tidak memiliki sunnatullah. Sunnah itu kalau kita kembali ke bahasa, as-sunnah fil ghah at-tariqah. Sunnah itu dalam segi bahasa adalah cara, tata cara. Ada juga manhaj, ya. Manhaj juga termasuk tata cara, ya, manhaj. Wa uslubus syakhsi fi hayatihi, atau gaya hidup seseorang, itu namanya sunnah. Jadi sunnah itu adalah gaya hidup, cara hidup seseorang, itu namanya sunnah gitu. Jadi sunnah itu gaya hidup seseorang, caranya orang itu berperilaku, nah itu namanya sunnah ya. Sedangkan yang dimaksud dengan sunnatullah, iradatullah al-kauniyah. Yang dimaksud dengan sunnatullah adalah iradatullah al-kauniyah. Allah itu punya keinginan-keinginan terhadap apa yang Ia ciptakan di dunia ini gitu. Allah itu punya sunnatullah yang disebut dengan al-kauniyah dan al-basyariyah. Kalau al-kauniyah itu yang berhubungan dengan alam, yang berhubungan dengan alam semesta ini disebut dengan sunnah al-kauniyah. Sunnah al-kauniyah. Sunnah al-kauniyah itu merupakan di bawah pengawasan, di bawah kehendak Allah. Itu namanya sunnatullah. Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabah wa tasrifi riyah was sahab al musakhkhar bainan samai wal ard la ayati liqaumi yaqilun. Ini sunnatullah al-kauniyah. Jadi Allah itu menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah menurunkan minas samai ma'an, air. Itu sunnatullah. Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah ciptakan hujan. Dengan turunnya hujan itu fa ahya bihil ardo, maka tanah ini
yang tadinya gersang menjadi subur. Itu ba'da mautiha, artinya setelah dia gersang datang air hujan, kemudian tanah itu menjadi subur. Wa batsa fiha min kulli dabah, kemudian Allah berikan kepada manusia dabah, berbagai macam hewan ternak, ya. Wa tasrifi riyah, kemudian Allah tiupkan angin, kemudian angin itu membawa awan, kemudian turunlah air hujan. Jadi pergantian siang dan malam, turunnya air dari langit menyuburkan tanah yang ditiup oleh angin, awan itu merupakan sunnatullah al-kauniyah. Itu semua di bawah kekuasaan Allah. Itu. Jadi semua ciptaan Allah ini itu bergerak di bawah kekuasaan Allah. Maka Allah disebut dengan Rabbun. Artinya dialah yang memelihara, dialah yang menciptakan, memelihara, mengawasi semua apa yang terjadi di alam ini. Kalau sunnah al-basyariyah itu sunnah yang untuk manusia. Sunnah al-basyariyah ini Allah menciptakan kita manusia ini, dengan diciptakannya manusia ini maka manusia ini menjadi khalifah fil ardi, menjadi sebagai pemimpin di atas muka bumi ini. Nah, sunnatullah bagi manusia adalah bagaimana kita mampu untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah menciptakan kita akal, Allah menciptakan kita hati, menciptakan seluruh anggota tubuh. Mampu nggak anggota tubuh kita ini digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini kedipan mata kita, gerakan tubuh kita ini nggak berjalan seenaknya saja. Ini ada sunatullah, kehendak Allah. Bagaimana Allah mengatur, ya, tangan kita bisa bergerak, mata kita bisa melihat. Coba kalau Allah tidak buka mata kita, nggak bisa kita melihat. Ini yang disebut dengan sunnatullah, ya. Di dalam kitab ini, di antara sunnatullah adalah kitmanu sirri, bagaimana kita berusaha untuk memelihara, menjaga rahasia orang lain. Ini sunnatullah nih. Jadi kita punya mulut, kita punya hati, ini jangan sampai kita membocorkan kejelekan rahasia orang lain. Hukumnya untuk menjaga rahasia orang lain, aib orang lain adalah wajib. Istri kita, anak kita itu nggak boleh kita jelek-jelekin di depan orang lain. Itu harus betul-betul kita jaga rahasia kita. Rahasia orang lain itu wajib untuk kita jaga. Itu. Nabi SAW mengatakan, la yasturu abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan menutupi aib seseorang di dunia ini kecuali orang itu menutupi aib orang lain. Nanti pada hari kiamat aib kita ditutupi oleh Allah karena kita menutupi aib orang lain. Itu. Jadi kita ini nggak boleh bocor, ngomong sini ngomong sono, jelek-jelekin orang, ya, gosip dan lain sebagainya. Itu. Jadi salah satu perintah Allah kitmanu sirri, kita harus menjaga rahasia orang lain. Itu. Ada dalam hadis Nabi mengatakan, man ghassala maitan faqad tama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marrah. Barang siapa yang memandikan mayat, mandikan mayat nih, ya, fakata ma'alaihi, dia enggak omongin, dia sembunyikan tuh
kejelekan aibnya si mayat, ghafarallahu arba'ina marrah, Allah ampuni 40 kali. Tuh, dosa-dosanya diampuni oleh Allah 40 kali. Jadi kalau kita mandikan mayat nih, mayat itu kan pasti ada cacatnya. Ya, jangan kita omongin tadi habis mandiin mayat, ya masya Allah badannya begini-begini. Jangan, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Meskipun mayat, tetap harus kita jaga, dihormati, gitu ya. Yang kedua, wasunnatu rasulihi, sunnahnya Nabi, sunnahnya para nabi. Wahia manhajuhu wa uslubuhu fil hayah. Sunnah Nabi itu, sunnah para rasul itu adalah tata cara gaya hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul hidup di dunia ini. Dan gaya hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maksufan linnas, terbuka untuk manusia, bima yumkin al-iqtida bihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gaya hidup Rasulullah itu terbuka bagi manusia, memungkinkan manusia untuk mengikuti perilaku akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana sunnatullah adanya? Di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Hadis baik kaulan, fi'lan maupun takriran itu merupakan sunnatur Rasul. Ya. Rasul itu kalau pagi, ini kebiasaan Rasul nih. Kalau pagi dia itu selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu baca surah ayat kursi tiap pagi, baca azkarus sobah, zikir-zikir di pagi hari. Itu Rasul tuh sunnahnya. Kalau sore dia juga baca azkarul masa, zikir-zikir di waktu sore. Rasul kalau bertemu dengan manusia dia ilqaus salam. Itu gaya hidup Rasul tuh, mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tabassum fi wajhi, mukanya itu berseri-seri. Kalau ketemu orang senyum, nggak cemberut gitu. Pokoknya Rasul itu kalau ketemu orang mukanya menunjukkan kesenangan itu, sehingga orang yang melihat itu senang karena mukanya tuh selalu berseri-seri. Tapi kalau kita ketemu orang tekuk aja muka kita, orang juga ngeliat kita males gitu. Sunnahnya Rasul itu kalau ketemu orang mengucapkan salam, wajahnya berseri-seri, ucapannya juga baik. Rasul kalau makan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu Rasul kalau makan tuh pakai 3 jari. Nih, ini sunnahnya Rasul nih. Tuh. Ya. Kalau duduk, gimana cara duduk Rasul ketika makan? Ya, kaki kirinya didudukin. Nah, gitu. Dimakan. Itu sunnah Rasul. Habis makan baca alhamdulillah. Kita masih sering nggak mengamalkan ini? Sunnah Rasul, gitu ya. Sunnah Rasul juga, sunnah Rasul itu selalu mengamalkan sholat sunnah di rumah. Rasul itu nggak ada mengamalkan sholat sunnah di rumah. Ya, sholat wajibnya di masjid, sholat sunnahnya di rumah. Supaya apa? Rumah itu jangan sampai nggak pernah kita bacakan zikir. Tuh. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangilah rumah kamu dengan membaca Al-Quran, dengan sholat sunnah, gitu. Ya. Fa inna khairus sholatil mar'i fi baitihi illa sholah al-maktubah. Sesungguhnya sholat yang paling baik untuk seorang laki-laki itu adalah sholat sunnahnya di rumah, tapi sholat fardu di masjid. Jangan sunnah di rumah, fardu juga di. Nah, itu bukan sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu selalu ke masjid sholat jamaah. Itu gaya hidup
gaya hidup Rasul, ya. Jadi apa yang Rasul ajarkan kepada kita hendaklah kita amalkan. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul sampaikan, yang Rasul berikan, yang Rasul ajarkan kepada kita, fakhudhuhu, hendaklah kita amalkan tuh. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul larang kita tinggalkan. Itu, ya. Nah, di antara sunnatur Rasul al-madarah bainan nas, Rasul itu ramah tamah dengan manusia. Al-madarah bainan nas, itu ramah, sopan santun, akhlak baik sesama manusia, itu. Sedangkan sunnah aulia, wali-wali Allah itu adalah ihtimalul adza aninas. Wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Dia nggak suka tuh kalau ada orang menderita, kalau ada orang sengsara, orang susah tuh wali-wali Allah selalu berusaha untuk membantu. Itu para wali Allah. Sunnahnya para wali Allah tuh begitu. Gaya hidup, perilaku wali-wali Allah itu nggak suka ngeliat orang susah, langsung dia bantu. Gitu, ya. Inilah 3 yang diajarkan oleh Sayyidina Ali kepada kita. Hendaklah kita menjaga sunnatullah, ya, sunnatur Rasul dan sunnah aulia. Ini kita amalkan nih semua apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah, juga para ulama-ulama kita. Orang yang mengamalkan ajaran-ajaran Allah, Rasul dan ulama-ulama kita, itu adalah orang yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasannya adalah surga. Fa ni'ma ajrul amilin. Maka surga itulah balasan bagi orang-orang yang mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh para ulama. Ini kita ngaji nih, kita banyak banget punya ilmu. Majelis taklim, kuliah subuh, Sabtu, Minggu, khutbah Jumat, majelis taklim, pengajian ba'da maghrib, di mana-mana kita ikuti. Banyak gak ilmu yang kita peroleh? Banyak banget ilmu yang kita peroleh, ya. Tapi apakah sudah kita amalkan ilmu-ilmu yang kita dapat itu? Apakah kita sudah berperilaku sesuai dengan apa yang disunahkan oleh para rasul? Itu. Orang yang tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki itu diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang paling berat mendapat azabnya nanti pada hari kiamat. Siapakah orang itu? Alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmihi, adalah orang alim tapi ilmunya nggak diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya ilmu buat sendiri doang, dia nggak amalkan, dia nggak ajarkan. Itu. Ada juga orang punya ilmu nyuruh doang, ngerjain kagak. Itu. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Kalian nyuruh orang berbuat kebajikan, berbuat baik, beramal soleh. Wa tansawna anfusakum, tapi kalian enggak mengerjakan, melupakan diri sendiri. Wa antum tatlunal kitab, dan kalian membaca Alkitab. Afala ta'qilun, apakah kalian enggak berpikir? Ini. Ya, jadi kalau kita punya ilmu agama yang kita dapat dari manapun, amalkan. Itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yakunul mar'u aliman hatta yakuna bi ilmihi amilan. Orang tuh nggak dikatakan alim kecuali dia mengamalkan ilmunya. Biar kata kiai, ustadz ilmunya banyak, tapi kalau dia nggak amalkan, beduk masih di rumah aja, nggak mau ke masjid, nggak dikatakan orang alim. Itu. Jadi orang alim itu orang yang mengamalkan ilmunya. Itu. 3
derajat orang yang mengamalkan ilmu. Yang pertama ini yang harus kita amalkan, innal amal bil ilmi thalatha darajat, sesungguhnya mengamalkan ilmu itu ada 3 derajat. Yang pertama yang harus kita amalkan apa? Ma yalzamu, apa yang harus kita amalkan, minhu, darinya, untuk apa? Al-baqa'u 'ala dinil Islam, untuk al-baqa' itu artinya untuk Islam ini tetap ada di dalam diri kita. Itu yang pertama. Apa yang harus kita amalkan dari ilmu yang Allah berikan kepada kita? Ilmu akidah dan akhlak. Ilmu akidah dan akhlak itu derajatnya paling tinggi, utama, prioritas utama yang harus kita amalkan. Ilmu akidah. Karena ilmu akidah ini kalau enggak diamalkan, kita jadi murtad. Kita bisa jadi kafir. Tapi kalau kita amalkan, kita termasuk golongan yang muttaqin. Nih, ilmu akidah, iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Ini amalkan nih, ini derajatnya paling tinggi nih. Karena kalau orang punya ilmu akidah, punya keyakinan kepada Allah, tapi dia masih percaya kepada zat yang lain, batu, cincin, apa aja, itu hukumnya jadi musyrik. Gitu. Ini ilmu akidah ini amalkan. Akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW amalkan. Itu utama, prioritas dalam hidup. Karena Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kita kepada orang tua, kepada istri kita, kepada tetangga, kepada saudara kita. Ini prioritas utama dalam mengamalkan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Ilmu apa? Akidah dan akhlak yang berhubungan dengan at-tauhid, keesaan Allah. Yang kedua, ad-darajah ats-tsaniyah, derajat kedua yang harus kita amalkan dari ilmu yang diberikan apa? Ma yajibul amal min faraidillah. Ilmu yang wajib kita amalkan yang berhubungan dengan hukum yang sifatnya fardu ain. Tuh. Ini wajib kita amalkan nih. Apa yang sifatnya fardu? Sholat 5 waktu. Ini sholat 5 waktu, jangan tahu doang ilmunya, harus diamalkan. Sholat 5 waktu, jangan sampai kita nggak amalkan. Itu ya wajib untuk kita amalkan. Sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, ya. Puasa Ramadan ini, jangan sampai kita puasa Ramadan karena kita ya pekerja keras atau kita perjalanan jauh, kita nggak puasa tapi nggak mau diganti. Itu ya, yang fardu itu derajat kedua. Kemudian jauhkan yang sifatnya muharramat, ijtinabul muharramat, jauhkan yang sifatnya haram. Kita tahu nih, minuman keras adalah haram, berzina adalah haram, berjudi adalah haram. Amalkan langsung, amalkan. Jangan tahu doang tapi nggak diamalkan. Gitu. Pejabat tahu makan uang negara haram, tapi korupsi jalan terus karena nggak mengamalkan ilmunya. Ini. Yang ketiga, derajat mengamalkan ilmu yang paling bawah adalah mayustabahu bihi, apa yang menjadi sunnah atau mubah atau boleh kita amalkan, boleh enggak. Apa yang boleh kita amalkan, boleh enggak? Sholat sunnah, puasa sunnah, itu boleh kita amalkan, boleh tidak. Tapi orang yang mengamalkan yang sunnah-sunnah itu termasuk golongan muhsinin, orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Paling enggak 1 kali kita amalkan. Sholat tasbih paling enggak 1 kali tuh dalam hidup kita amalkan. Puasa Senin Kamis amalkan, meskipun enggak sering-sering tapi amalkan. Itu. Amalkan yang sunnah-sunnah itu. Nah, coba kita perhatikan bagaimana para ulama-ulama kita dulu dalam mengamalkan ilmu, mengamalkan sunnatullah wa sunnatur rasul. Al-Imam Ahmad, Imam Ahmad itu mengatakan, maka tabtu hadisan
illa qad amiltu bihi walau marra wahida. Imam Ahmad mengatakan ma katabtu hadisan, aku enggak menulis satu hadis pun illa qad amiltu bihi walau marra wahidan, kecuali telah aku amalkan meskipun hanya satu kali. Imam Ahmad enggak mau menulis hadis kecuali dia sudah amalkan hadis itu. Kita berapa banyak hadis yang kita tulis, berapa banyak hadis yang kita hafalkan, tapi mestinya harus kita amalkan meskipun hanya satu kali. Itu ulama-ulama dulu mengatakan kunna nasta'inu ala hifzil hadisi bil amal. Kita ini menghafal hadis itu, menghafal Al-Quran itu dengan apa? Bil amal, dengan cara mengamalkan apa yang ada dalam hadis dan dalam ayat Al-Quran. Itu ulama dulu begitu. Jadi dia menghafal hadis tuh pengen supaya hafalannya kuat, diamalkan hadisnya. Itu thalabul ilmi faridoh, menuntut ilmu itu wajib. Nah itu ulama langsung mencari ilmu tuh betul-betul. Makanya ulama itu menulis kitab berjilid-jilid, karena memang Allah kasih dia punya ilmu karena diamalkan oleh para ulama kita, ya. Nah, bagaimana supaya kita mau mengamalkan sunnatullah, sunnatur Rasul, ya, ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Allah, oleh Rasul? Yang pertama al-yakin, harus punya keyakinan. Kalau kita punya keyakinan, kita pasti mengamalkan. Kalau ada orang ngasih kopi kepada kita, itu kopi ditetesin sianida, racun, di depan kita, kira-kira kita minum nggak? Ada orang ngasih kopi dikasih racun, kira-kira kita minum nggak tuh? Karena kita tahu akibatnya, kalau kita minum kita mati, itu. Maka kita nggak minum. Begitu juga dengan kemaksiatan. Kalau kita yakin maksiat ini akan mendapatkan balasan di sisi Allah, kita nggak akan kerjakan. Kalau kita meninggalkan sholat, kita akan diberikan balasan oleh Allah, kita nggak berani meninggalkan sholat. Karena kita tahu balasannya. Itu. Yakin. Begitu juga dengan kebaikan. Kalau kita yakin dengan kebaikan dan Allah akan memberikan ganjaran yang begitu besar kepada kita, maka langsung kita amalkan tuh. Itu. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, orang-orang munafik itu paling males sholat subuh sama sholat isya. Nah kita nih hati-hati, jangan sampai males sholat subuh sama sholat isya di masjid berjamaah, ya. Orang-orang munafik males sholat subuh, sholat isya berjamaah di masjid. Kata Nabi, kalau mereka yakin dengan pahala yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang mendatangi masjid di waktu subuh dan isya, apa kata Nabi? Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Seandainya mereka tahu apa yang ada, pahala yang ada di dalam sholat isya dan subuh berjamaah, la atauhuma walau habwan, mereka akan berjalan mendatangi masjid sekalipun mereka merangkak berjalan menuju ke masjid. Tuh. Kita pernah nggak merangkak ke masjid jalan buat sholat? Enggak, kita naik Vario, naik Mio, naik mobil. Ya Allah, jalanan halus, rapi, rata. Apa pernah kita merangkak dari rumah sakit pengen dapat pahala sholat isya dengan subuh di masjid? Nggak pernah kita merangkak. Kita baru pilek aja, ntar tambah sakit lagi, banyak orang. Gitu. Kalau tahu, kalau yakin dengan pahala yang Allah berikan, mereka akan datang ke masjid walau habwan dengan cara merangkak. Gitu. Kenapa ketika ada orang buta bertanya kepada Rasul, ya Rasul, aku buta, jalanan aku nggak lihat, banyak lubang, nggak ada yang menuntut, boleh nggak aku sholat di rumah ya Rasulullah? Kemudian kata Rasul, silahkan. Orang itu senang, tapi baru jalan beberapa langkah dipanggil oleh Allah, hal sami'ta nida, apa engkau dengar azan? Bala ya Rasulullah, ya aku dengar azan ya Rasulullah.
Kata Rasulullah, kalau kamu masih dengar azan, wajib hukumnya ke masjid. Kita dengar azan nggak? Bukan main suaranya, kemana-mana kita dengar. Itu. Kalau masih dengar azan, kata Rasul, wajib untuk datang ke masjid. Ya. Jadi kuncinya untuk mengamalkan segala sunnatullah, sunnatul Rasul, gaya hidup Rasul, perilaku Rasul adalah yakin dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Dan yang kedua sabar nih, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu menolong segala amal kita. Ke masjid itu bukan persoalan mudah, berat. Tapi kalau kita sabar melaksanakan ibadah, kita sabar melaksanakan sholat jamaah, sabar baca Quran, kita sabar karena kita yakin dengan pahala yang Allah berikan, kita terus baca Quran tuh rutin gitu tiap hari. Tapi karena kita nggak sabaran dan nggak yakin, baru baca 2 baris juga udah ngantuk kita. Itu kita kan lebih suka megang HP ngelihat apa aja daripada baca Quran ya. Padahal pahala yang Allah berikan luar biasa, 1 huruf 10 kebaikan. Cuma kita nggak yakin gitu. Kita nggak yakin ya. Kalau kita yakin dan kita sabar dengan apa yang kita kerjakan, insya Allah kita termasuk orang yang mengamalkan sunnatullah, sunnatur Rasul wa sunnatu aulia. Ilmu itu diamalkan. Ilmu itu diamalkan. Ilmu itu sarana. Kita belajar di mana-mana nih, majelis taklim di mana-mana kita belajar, itu sarana. Tujuan kita belajar ilmu apa? Tujuan kita belajar ilmu diamalkan. Jadi kalau kita punya ilmu nggak diamalkan, kita baru punya sarana doang. Kalau nggak diamalkan, nggak ada gunanya. Ilmu yang diamalkan akan memberikan keberkahan. Apa dalam satu kata mutiara tuh? Al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu kalau nggak diamalkan itu bagaikan pohon yang nggak berbuah. Punya pohon mangga di depan rumah, gede, nggak ada buahnya. Enak nggak kira-kira? Ngeres doang daunnya, nggak memberikan manfaat. Tapi kalau ilmu kita miliki, kita amalkan, kita ajarkan kepada orang lain, ilmu itu akan memberikan manfaat kepada kita. Itulah ilmu yang berkah. Itu ilmu yang berkah. Karena ilmu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Nanti kita ini enggak bergerak tuh pada hari kiamat di padang mahsyar sampai ditanya. Yang pertama apa yang ditanya? An umrihi fima abna umur, dihabisin buat apa aja umur? Udah 60 tahun masih belum bisa ngaji, buat apa aja umur? Tanya tuh. Yang kedua apa? Ilmu ma'amilabih, ilmu yang kita miliki sudah diamalkan belum? Ini ditanya nanti. Yang ketiga, wa'an malihi min aina iktasabah wa ma'anfaqah, ilmu harta dia dapat dari mana, dia infakkan buat apa? Dan yang terakhir, an jismihi fima abla, badan sehat tapi untuk apa badan yang sehat ini dia gunakan? Apakah untuk ibadah atau enggak? Itu ditanya tuh 4 itu nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah an ilmihi ma'amila bi, ilmu yang dia punya apakah sudah dia amalkan. Ini jadi sunnatullah, sunnatul Rasul wa sunnatu aulia itu adalah cara hidup, gaya hidup, perilaku Rasul yang tertuang di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita pelajari dari hadis, dari Al-Qur'an, hendaklah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya ilmu itu memberikan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari juga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bisirril Fatihah ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya man li'ibadi yakfir wa yarham. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.